Jadi begini, saya memang sengaja tidak mau membahas konten isi perkaranya. Betul. Kenapa? Nanti dia belain. Jadi kalau saya membahas pokok perkaranya, saya bisa bahas dengan lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Selamat siang nih Pak. Selamat siang. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kita lagi baca-baca berita. Ada berita. Kebetulan tadi itu ada flyernya, ada foto Bapak. Saya menarik, saya baca. Judulnya juga menarik nih Pak. 3 tokoh KPK, Pak Bambang Wijoyanto, Pak Novel Baswedan, dan Pak Saud Situmorang turun gunung untuk melawan politisasi Anies Baswedan Formula E. Yang pertanyaan saya untuk Bapak ini kan bersuara Pak dalam kasus Formula E. Apakah karena bersaudara dengan Pak Anies atau memang benar-benar ada masalah Pak? Gini, Pak Biwi ya, Pak Saud, orang-orang yang betul-betul kredibilitasnya bagus. Jadi bukan hanya saya gitu ya. Betul. Beliau orang-orang yang betul-betul konsisten selama ini. Jadi kalau mengetahui adanya permasalahan, ya kita wajar bicara. Betul. Apalagi kalau kasus yang terkait dengan Formula E ini. Betul. Ini informasi yang saya dengar dari kawan-kawan yang ada di KPK. Mereka banyak bercerita. Kenapa mereka akhirnya mau bercerita ke pihak-pihak di luar? Sebagaimana di koran Tempo ya. Betul. Kalau nggak salah hasil investigasinya juga detail itu. Betul. Kenapa? Karena ada proses yang tidak normal. Normalnya bagaimana? Normalnya setiap kasus yang kasus tidak pidana korupsi yang ditangani KPK, itu alat buktinya betul-betul prudent, betul-betul nangani perkara dengan alat bukti. Bukan gini, udah nggak apa-apa, tersangkakan dulu saja, nanti kalau itu kan bisa di SP3. Ya, ini konyol, ini parah. Oleh karena itu, fenomena ini harus disampaikan ke publik. Apalagi dari hasil investigasi Tempo udah cukup jelas. Saya memandang penting untuk menyampaikan juga ke publik. Jangan sampai KPK dipakai oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan-kepentingan yang nggak benar. Kebetulan ya, saya yang menangani kasus iktp contohnya. Iya. Kan sering juga Pak Ganjar disebut tuh. Ya betul. Kasus iktp. Mengembalikan itu Pak Ganjar itu Pak, kalau enggak. Itu dibilang mengembalikan itu nggak benar. Oh iya. Saya dalam banyak kesempatan saya berani berbicara bahwa memang pemenuhan alat buktinya belum masuk standar pembuktian. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya penyidik dulu saya kok. Oh iya. Saya lebih tahu. Betul. Jadi kita bukan membela-bela. Apakah berarti saya bela Pak Ganjar? Enggak. Saya membela kebenaran. Saya membela keadilan. Memang ada nama beliau disebut ya di persidangan. Iya, betul. Dijelaskan dan lain-lain. Tapi membicarakan soal hukuman, proses hukum, apalagi hukum pidana, itu ada standar pembuktian yang harus bisa terpenuhi. Bukan sekedar kemudian udah deh ini kenain dulu. Oh, betul. Nanti kalau nggak bisa dihentikan. Apakah boleh begitu? Ini yang merusak di KPK. Oleh karena itu fenomena itu harus disampaikan. Iya. Seandainya setelah ini kemudian oknum pimpinan KPK tadi yang suka memaksa-maksa tadi untuk menaikkan perkara yang tidak sesuai, kemudian berlaku hal yang sama kepada orang lain, saya juga akan menyampaikan hal yang sama. Jadi bukan untuk membela kasus kebetulan Bang Anies ya yang kemudian dikait-kaitkan dalam perkara ini. Saya pun sangat yakin bahwa beliau tidak seperti yang disebutkan dalam tuduhan-tuduhan tadi. Kalaupun seandainya beliau berbuat, ya saya nggak akan bela. Saya tidak akan membela orang yang berbuat korupsi. Tapi kalau orang kemudian dipersepsikan seolah-olah korupsi, dibuat-buat dan lain-lain, dan kita tahu, ya kita nggak boleh diam. Standarnya begitu. Dan kepentingan ini, kenapa penting untuk disampaikan di publik? Tadi yang paling penting adalah jangan sampai KPK-nya dipakai menjadi alat untuk kepentingan-kepentingan lain, termasuk kepentingan politik atau apapun. Jadi kita menjagain KPK-nya.
Kurang lebih seperti itu. Tapi di luaran sana kan banyak beredar info ketika Pak Novel dulu di KPK, nggak pernah tuh Pak Anies dipanggil bahasa gitu kan, aman-aman saja ketika Pak Novel sudah disingkirkan dari KPK, diproses lah Pak Anies dalam kasus dugaan di Formula E kan gitu Pak. Iya kan, masalahnya kan waktu itu memang nggak ada masalah kan. Terus mau dibuat apa gitu? Masa harus dipaksa-paksakan gitu kan? Betul. Saya pikir enggak. Terus yang hal penting lagi begini, di KPK mekanisme kerja itu betul-betul dibagi, tidak dikuasai di satu bidang. Contohnya kalau di proses terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, itu melibatkan bagian Direktorat Dumas. Kalau dulu Dumas itu kedeputiannya pun beda, namanya kedeputian PIPM. Betul. Terus kemudian proses apabila memang terindikasi atau laporan dari masyarakat itu valid dan dugaannya juga mengkaitkan dengan atau ada pihak penyelenggara negara yang terkait, maka laporan akan diteruskan di penyelidikan. Penyelidikan mereka mencari alat bukti, beda seperti penegak hukum lain. Kalau di KPK penyelidikan itu sudah mencari alat bukti, bukan hanya menentukan perkara itu pidana atau bukan, enggak. Sudah harus mencari alat bukti, dan apabila sudah menemukan 2 alat bukti, maka dalam waktu 7 hari penyelidik akan lapor kepada pimpinan untuk kemudian dibahas dalam forum yang namanya expose untuk ditentukan layak enggak untuk bisa naik ke penyidikan dengan syarat-syarat dan standar-standar dan norma-norma hukum yang ada. Bukan berarti pimpinan yang maksa-maksa, salah itu. Harusnya penyelidik yang menemukan, dia melapor. Ini proses yang harus dilakukan. Tahapannya seperti itu. Nah, masalah adalah ini kemudian kalau disebut bahwa karena ada saya tidak berjalan, logis nggak kira-kira? Ini Direktorat Pengaduan Masyarakat di bawah kedeputian lain, PIPM. Betul. Ada direkturnya, ada deputinya. Ada penyelidikan, ada direkturnya, ada penyidikan, ada direkturnya, dan ada deputinya. Saya adalah fungsional di penyidikan. Terus bagaimana cara saya mempengaruhi penyelidikan? Saya punya direktur atasan saya. Dalam struktural, dalam fungsional tentunya saya sebagai yang mengkoordir penyidikan yang tertentu yang diserahkan kepada saya. Penyelidikan dia punya direkturnya dan koordinatornya deputi, dan ada pimpinan yang memberikan arahan. Terus cara mempengaruhinya gimana? Apakah yang menuduh itu beranggapan bahwa direktur, deputi, dan pimpinan orang-orang yang nggak berintegritas, yang bisa diatur dan disuruh-suruh? Nah, ini ya nggak logis. Dari tuduhannya saya malah melihatnya jangan-jangan mereka menuduh itu gitu kan. Betul. Apalagi proses di KPK itu, apabila ada sesuatu yang bermasalah, itu sangat lazim untuk melaporkan. Contohnya, saya punya partner kerja dan ternyata saya berbuat sesuatu melanggar etik. Itu sangat wajar, tim saya melaporkan saya sangat wajar. Dan itu bukan dianggap jeruk makan jeruk, enggak. Di KPK harus jeruk makan jeruk. Makanya waktu saya di KPK, saya yang melaporkan terkait dengan penyidik yang diduga bermain perkara dan menerima uang, dan kemudian diproses dalam pidana, itu kami yang melaporkan. Artinya hal begitu sangat lazim. Jadi kalau kemudian dianggap bahwa prosesnya seperti itu, ya mungkin yang ngomong itu nggak paham KPK. Betul Pak. Kalau KPK sekarang, kalau levelnya pimpinan bisa, tapi kalau harusnya nggak bisa. Pak, tadi saya menarik, Bapak kan tadi bilang jeruk makan jeruk. Saya jadi ingat Bapak pernah berstatement di podcast ini bahwasanya Pak Firly Bahuri itu pernah dilaporkan oleh teman-teman ke Dewas apa dulu itu Pak? Jadi begini, dulu ketika Firly Bahuri jadi deputi penindakan, belum jadi pimpinan. Betul. Itu ada keresahan karena ada beberapa proses yang dihambat dan ada beberapa dugaan proses penyelidikan yang bocor yang diduga ada kaitan dengan yang bersangkutan. Waktu itu kemudian kawan-kawan yang mengetahui fakta-fakta itu melapornya karena memang itu kasusnya banyak.
seingat saya lebih dari 20 kasus, apakah sampai 30 saya lupa. Iya. Sebanyak itu ya kasusnya. Yang dihambat dan yang bocor yang diduga ada kaitan dengan yang bersangkutan. Itu kemudian kita membuat laporan. Dan kita laporannya itu karena orangnya banyak yang melapor, jadi seperti petisi. Dilaporkan kepada pimpinan dan kepada pengawas internal. Dulu belum ada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas kan baru ada setelah adanya Undang-Undang Nomor 19. Iya. Waktu itu 2018 yang bersangkutan masih deputi penindakan. Dan proses itu ketika dilaporkan dikonfirmasi oleh pimpinan waktu itu. Pak Saud ada itu. Iya. Pak Saud Situmorang waktu itu masih pimpinan. Dikonfirmasi, beberapa kawan-kawan memberikan kesaksian atas masalah-masalah yang terjadi. Dan semua terkait dengan yang bersangkutan. Dan ketika kemudian dibentuk proses pemeriksaan di pengawas internal, dan mestinya setelah itu tahapannya adalah dibentuk majelis etik ya, maka yang bersangkutan kemudian ditarik atau kabur lah gitu ya. Oh iya. Kabur dari proses peradilan sebagaimana kasusnya Lili Pintauli. Betul. Dia kemudian prosesnya mau disidangkan, terus dia kabur dengan cara mengundurkan diri. Kalau ini dengan cara ditarik dan kembali ke Polri waktu itu. Jadi kasusnya seperti itu. Ini contoh bahwa di KPK kalau ada masalah begitu pasti melapor. Dulu ya, kalau sekarang tergantung pimpinannya. Kalau pimpinannya cenderung ingin tidak ada hal yang dilaporkan, ya sulit gitu ya. Betul. Tapi kalau pimpinannya ingin ada keterbukaan, tentunya akan dilaporkan. Dan ini bisa dilihat juga mestinya di Dewan Pengawas. Kalau sekarang kan proses pelaporannya bisa ke Dewan Pengawas, tidak ada lagi pengawas internal. Tapi Dewas kan bentukan Pak Firly kan Pak? Enggak. Dewas itu yang ditunjuk Presiden. Oh itu Presiden? Ditunjuk oleh Presiden. Cuman memang Dewas ini sepertinya takut sama Pak Firly ya. Kayaknya ya. Saya kok menduganya begitu. Karena ada beberapa hal yang mestinya jelas prosesnya yang dilakukan juga tidak sungguh-sungguh gitu. Betul. Enggak sungguh-sungguh. Ya. Tapi kan untuk kasus yang tadi Bapak sampaikan, Pak Firly ditarik kembali ke kepolisian kan, ke beliau polisi. Terus ini ada kasusnya banyak waktu itu. Lili Pintauli. Kalau ke depan untuk proses lagi bisa itu Pak ya? Kalau etik enggak, karena udah keluar. Karena udah keluar kan. Tapi kalau ternyata perbuatannya itu masuk kualifikasi pidana, bisa. Kalau masuk kualifikasi pidana, itu bisa dipidana. Walaupun mestinya dua-duanya tuh tipis-tipis lah, hampir masuk. Atau bisa dibilang kalau buktinya agak lebih nyata, didalami, masuk. Ini Pak, ada statement yang menarik dari Pak Saud Situmorang. Kata beliau Pak, kalau saya di rapat pemaparan itu saya bingung, Pak Anies ini mau dituntut pasal apa? Iya. Merugikan negara apa enggak? Enggak ada, kata beliau kan. Kickback atau suap ada enggak? Enggak ada. Melawan hukum ada enggak? Enggak ada juga. Jadi semua itu enggak ada. Dan negara tidak dirugikan gitu Pak. Iya. Dan itu statement dari Pak Saud Pak Saud gitu Pak. Terus Pak BW juga kan pas di podcast ini juga menyatakan yang berita di luar kan perihal komitmen fee padahal installment fee kan gitu. Pemahaman itu kan yang orang tidak paham gitu. Bikin Pak. persepsi yang negatif ya. Betul. Jadi begini, saya memang sengaja tidak mau membahas konten isi perkaranya. Betul. Kenapa? Nanti dia belain. Betul. Seperti apapun kan saya dengan Pak Anies masih ada hubungan kerabat. Betul. Masih ada sepupu. Jadi kalau saya membahas pokok perkaranya, saya bisa bahas dengan lebih jelas. Yang untuk meyakinkan bahwa saya yakin tidak ada masalah. Betul. Cuman saya sengaja tidak membahas itu. Saya membahas adalah praktek proses yang tidak benar. Apa itu? Sebagaimana yang dikatakan di hasil investigasi Tempo, bahwa ada upaya pimpinan untuk mendesak perkara itu bisa dipaksakan berjalan. Itu masalah gitu. Iya. Dan saya tidak sedang bicara kasusnya. Kalau kasusnya saya betulnya saya sudah tahu, saya bisa bahas itu juga. Karena saya juga berupaya mencari tahu apa sih kasusnya. Oh ternyata tidak kasus gitu. Gitu kan? Jadi bukan kasus gitu kan. Nah ini yang menarik ya. Tapi kalau kemudian kita yang mengetahui ada perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pimpinan lembaga penegak hukum, seperti tadi yang saya katakan, memaksa suatu perkara untuk kepentingan tertentu, terus kemudian kita diam, ya kita nggak baik lah.
Tentunya kita juga tidak ingin itu terjadi terhadap siapapun. Betul. Jadi saya garis bawahi terhadap siapapun. Tuh. Kalau misal Pak dari temuan investigasinya Tempo ini kan sudah dijembrengin nih Pak, udah diperjelas. Pimpinan KPK tetap Pak nekat, kepalang tanggung ini kan udah ketahuan bocor ini kan, udah sekalian aja nanti kita tersangkain. Kemungkinan ke situ berapa persen Pak? Kalau melihat dari rentetan yang sudah dibongkar Tempo Pak ya? Ya, saya nggak tahu ya, logikanya begini memang. Biasanya orang yang punya kredibilitas, dia tidak mau berbuat salah. Dia tidak mau nekat berbuat salah. Kenapa? Karena kredibilitasnya yang dia sudah bangun sekian lama akan hancur. Masalahnya oknum-oknum tadi punya kredibilitas apa tidak? Kalau tidak, bisa jadi dia akan ngawur, akan nekat. Cuman yang paling penting adalah seandainya proses itu adalah proses yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan dalam perkara tidak pidana korupsi, nekatnya tadi bisa menjadi pidana. Oh gitu Pak? Ya, jadi seandainya oknum pimpinan KPK siapapun lah, mau Firly Bahuri atau Alex Marwata atau siapapun, kemudian dia menggunakan kekuasaan yang tidak benar, memaksakan suatu perkara untuk bisa harus jalan, dan kemudian bisa dibuktikan, apalagi kan informasi rekamannya juga sudah ada gitu kan, sudah ada yang punya. Kalaupun ternyata betul seperti itu bisa menjadi pidana buat yang bersangkutan. Pasalnya pasal 23, saya kasih bocoran. Pasalnya pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi dalam menangani suatu perkara korupsi, kalau yang menangani ini dihalang-halangi oleh orang lain, itu namanya obstruction of justice. Itu pasal 21 di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Terus kalau yang menangani justru berbuat semenang-menang, maka itu pasal 23, itu penyalahgunaan kewenangan. Diabsorpsi dari pasal 421 KUHP. Tapi kan KPK punya senjata itu Pak. Senjatanya itu kan bisa SP3. Iya, sekalipun dia punya senjata SP3, tapi memaksakan suatu perkara yang tidak memenuhi syarat-syarat tadi, itu bisa menjadi masalah. Makanya saya di banyak kesempatan saya selalu katakan, adanya KPK mempunyai kewenangan SP3 itu justru menjadi peluang untuk dilakukan penyalahgunaan kewenangan. Kenapa? Karena untuk membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan itu kan diperlukan adanya perintahnya dia langsung. Pasti perintahnya lisan dong. Betul. Gitu kan? Oleh karena itu saya di kesempatan yang lalu saya katakan, akan lebih baik kalau memang pimpinan KPK yang katanya mau buka-bukaan bahwa dia nanganinya dengan benar dan lain-lain, rekaman eksposenya coba dibuka, atau paling nggak diberikan kepada siapakah untuk diteliti. Betul nggak? Betul. Jadi kalau saya menduga itu buktinya lengkap, bukti perbuatannya ada dan ada dalam rekaman itu. Pak, ini pertanyaan kita kan sebagai masyarakat umum kan baru mendengar Pak, buka saja rekaman expose. Pertanyaan saya itu, expose itu selalu ada rekaman Pak? Harus ada. Oh itu SOP-nya Pak ya? Harus ada dan ada notulensinya. Mestinya ada. Direkam Pak berarti Pak direkam. Ya? Yang pertanyaan itu bentuk akuntabilitas. Pertanggung jawabannya Pak ya? Iya. Dan ini kan dengan adanya Tempo bocor sampai serapi itu, berarti kan ada niat pemufakatan jahat itu Pak? Iya. Dan niatnya kemudian udah ketahuan Tempo, ya sekarang udah dibahas, semua orang udah bersuara kan gitu Pak. Dan pertanyaannya lagi, pimpinan KPK juga kan bermasalah. Iya. Menurut Bapak potensi ke depan gimana Pak? Ya, makanya gini, kalau pimpinan lembaga penegak hukum, apalagi yang punya tugas penting, contohnya dalam memberantas korupsi, kemudian diserahkan kepada orang bermasalah, dan namanya orang bermasalah pasti kredibilitasnya nggak ada yang perlu dijaga lagi gitu kan. Betul. Maka yang terjadi adalah kerusakan. Ini kerusakan bukan hanya merusak atau mengganggu orang lain, tapi merusak KPK-nya. Anda bisa bayangkan kalau lembaga penegak hukum yang dipercaya kemudian berlaku menyimpang atau berlaku korup atau berbuat melawan hukum. Betul. Yang terjadi apa? Masyarakat tidak percaya.
Nah, ketika itu yang terjadi, maka bahaya. Maka penting untuk saya menyampaikan sampai beberapa konten kalau nggak salah soal ini. Karena ini masalah penting. Kita bukan ingin menutupi suatu peristiwa perbuatan pidana, bukan. Betul. Kita juga bukan akan membela orang siapapun. Tapi kita juga tidak boleh membenarkan apabila ada oknum tertentu menggunakan kekuasaan yang negara berikan kepada dia dalam bentuk kewenangan, terus bertindak semaunya, bertindak melanggar dan mengganggu orang-orang lain, bahkan melanggar hak asasi manusia pastinya, dan hal-hal lain, kerusakan-kerusakan lain yang timbul, maka itu tidak boleh dianggap sebagai hal yang lumrah, atau tidak boleh dimaklumi. Itu suatu hal yang bahaya sekali. Siap. Terima kasih Pak untuk pembahasan ini. Semoga masalah ini selesai dan tidak ada istilahnya. Semoga tidak ada yang berbuat penyalahgunaan kewenangan. Benar. Dan nggak nekat kan kita. Nekat. Kalau nekat ya, apalagi kan beliau kan Pak Anies sendiri kan punya pendukung massa yang lumayan banyak kan gitu Pak. Ya, terhadap siapapun ya. Betul. Bisa jadi nanti setelah ini dengan orang-orang lain. Karena saya dapat informasi katanya ada beberapa lagi yang mau ditarget. Wah. Ini belum masuk Tempo nih Pak. Belum. Nanti Tempo siapa tahu keluarin juga. Ya Pak, semoga aja Tempo segera dapat ini Pak. Iya. Setelah Pak Anies ada lagi kita tunggu nih. Iya. Untuk pemirsa boleh tungguin di channel kita, insya Allah nanti dibongkar lagi. Tapi nunggu di Tempo dulu. Terima kasih Pak pembahasannya untuk siang hari ini. Salam integritas anti korupsi.